selamat sore dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman di sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan oleh Sekolah Kristen Immanuel Pontianak. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nona. Saya menjadi host yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir nanti. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai acara talk show kita hari ini, saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai program kami. Program kami ini bernama BBY atau Belajar Bareng Yuk. Nah, di program Belajar Bareng Yuk ini, kami dari tim BK Sekolah Kristen Immanuel Pontianak membuat dan membagikan video pembelajaran yang bermanfaat dalam kehidupan bagi segala usia, yang membahas hal-hal menarik mengenai isu mental, parenting, dan kami juga memberikan tips-tips yang menarik mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang tertarik ingin mempelajarinya, maka Bapak, Ibu, dan teman-teman boleh langsung saja subscribe di YouTube channel Sekolah Kristen Immanuel Pontianak. Oke, nah Bapak, Ibu, hari ini nih kita akan membahas materi atau suatu topik yang sangat menarik ya Bapak, Ibu, yaitu sesuai dengan tema atau topik kita hari ini adalah toxic parent, menjadi orang tua yang cukup baik, apakah cukup? Nah, materi hari ini akan dibawakan oleh pembicara kita yang luar biasa ya, yang bernama Steffi Holly. Nah, Steffi Holly ini adalah salah satu guru BK di Sekolah Kristen Immanuel Pontianak yang saat ini bertugas di unit SMP dan SMA IBC. Oleh karena itu, tanpa waktu yang lebih panjang lagi, mari kita sambut pembicara kita. Halo, selamat sore Steffi. Halo, selamat sore. Halo Nonana. Halo Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Steffi. Benar ya yang disampaikan Nona, bahwa hari ini kita akan membahas topik tentang toxic parent. Nah, saat saya menentukan topik ini, saya terpikirkan bahwa tema toxic parent yang selama ini kita ketahui itu masih sangat sebatas itu saja ya. Nah, saya rasa topik ini sangat penting untuk dibahas. Makanya mengingat bahwa menjadi orang tua itu sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan ya. Bapak Ibu mau nggak mau harus multitasking, harus mengerjakan pekerjaan di luar rumah. Di samping itu Bapak Ibu harus mengurus anak, mengarahkan anak, membimbing anak. Nah, tugas ini harus Bapak Ibu lakukan ya dan jalani seumur hidup. Nah, hal ini terkadang membuat orang tua itu tidak menyadari melakukan perilaku toksik ke anak, dan mungkin itu bisa berdampak ke psikologisnya anak, begitu ya Nona ya. Oke, Steffi. Ya, ternyata topik toxic parent ini sangat penting gitu ya Steffi ya untuk dibahas, dan tentunya kita juga memiliki harapan agar nanti dengan dibahasnya topik ini bisa menjadi bahan reflektif nih bagi orang tua, baik yang sudah memiliki anak remaja, anak yang sedang beranjak dewasa, ataupun bagi orang tua yang baru nih, yang baru memiliki anak. Nah, selain itu juga semoga bermanfaat bagi teman-teman ya untuk menambah ilmu pengetahuan seperti itu. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke pembahasan ya, Steph ya. Oke. Nah, lalu sebenarnya toxic parent itu apa sih, Steph? Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengisi mini survei terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan tampilkan ke layar. Mana boleh bantu saya? Oke. Nah, Bapak Ibu akan ada mini survei yang berupa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan tersebut sesuai dengan diri Bapak Ibu ya. Baik, akan saya tampilkan. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya di layar Bapak Ibu masing-masing. Nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai menjawabnya, Bapak Ibu bisa tolong saya dengan memberikan reaksi tanda jempol gitu ya, biar saya tahu Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan atau belum. Silakan Bapak Ibu.
Sambil berjalan ya Bapak Ibu, silakan diisi. Oke, kami tunggu lagi ya, beberapa saat lagi. Mungkin kita tunggu 3 menit lagi ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, sudah ada yang memberi tanda jempol ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah, silakan boleh memberikan reaksi tanda jempol biar kami tahu itu sudah selesai atau belum. Oke. Aku tutup yang ini. Hah? Ya. Di HP mama bisa? Bapak Ibu sudah ya mengisi pollingnya. Baik, berikut akan saya tutup dulu pollingnya. Ya, dan akan saya tampilkan hasil pollingnya ya, yang langsung dibahas oleh Steffi. Oke, ini hasil dari polling yang sudah Bapak Ibu isi ya. Dan rata-rata memberikan jawaban tidak ya, sebagian besar. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, dari pertanyaan yang Bapak Ibu tadi isi, sebenarnya itu adalah contoh dari yang anak bisa rasakan ketika orang tua berperilaku toksik, Bapak Ibu. Nah, ketika orang tua memberikan treatment toksik kepada anak dalam membimbing, mengarahkan mereka, perilaku ini yang bisa anak dapatkan atau tunjukkan, seperti itu ya. Nah, mungkin sekilas ketika kita melihat kasus-kasus seperti ini, anak berperilaku seperti ini, terlihat sederhana ya dan tidak kompleks. Dan mungkin kita berpikir bahwa anak berperilaku seperti itu mungkin disebabkan oleh mungkin bukan dari perilaku orang tua, tapi dari lingkungan luar. Namun sebenarnya dampak yang anak rasakan sehingga mereka bisa berperilaku seperti itu karena luka batin yang mereka rasakan, Bapak Ibu. Jadi maksud saya orang tua itu bisa menyebabkan anak berperilaku seperti itu karena orang tua adalah lingkungan pertama yang anak kenal. Jadi itulah sebabnya kenapa anak bisa berperilaku seperti itu. Jadi luka batin yang dia rasakan ya Bapak Ibu dari mungkin perilaku toksik dari orang tua sehingga anak berperilaku seperti itu. Anak itu kan sebenarnya berhak sekali ya untuk mendapatkan cinta, kasih sayang gitu dari orang tuanya, dan mereka berhak gitu lahir untuk dari keluarga yang bahagia. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak sekali orang atau anak yang lahir dari keluarga yang keras, keluarga yang destruktif, begitu ya Bapak Ibu. Oke. Ya, berarti
Oke, berarti memang untuk mendapatkan anak itu memang berhak gitu ya mendapatkan cinta gitu ya, Steph ya dari orang Iya, tua benar mereka. banget. Iya, oke Steph. Sebagai orang tua nih kan memang terkadang ya memiliki kesibukan gitu ya Steffi ya, baik itu kesibukan di rumah, baik itu kesibukan dengan pekerjaan dan hal-hal lain yang mungkin hal itu membuat orang tua itu agak kesulitan membagi waktu sehingga tidak sadar gitu ya melakukan perilaku yang ternyata toksik nih kepada anaknya. Nah, lalu kita langsung masuk ke toxic parent ini ya, Steph ya. Lalu bagaimana sih ciri-ciri toxic parent itu sebenarnya, Steffi? Apakah si toxic parent ini adalah orang tua yang melakukan kekerasan gitu, kekerasan baik secara verbal ataupun non verbal kepada anaknya, ataupun memberikan pola asuh yang keras mungkin ya, atau seperti apa sih ciri-ciri toxic parent itu, Steffi? Oke, Nona. Tadi yang kamu sampaikan ada benarnya ya, bahwa orang tua itu yang toksik bisa jadi orang tua yang melakukan kekerasan, baik verbal, baik fisik ke anak begitu. Namun ada fakta lain yang perlu kita ketahui. Nah, sebelum itu mungkin kita perlu samakan persepsi dulu ya, Bapak Ibu. Apa sih toxic parent itu? Definisinya apa? Nah, toxic parent itu adalah orang tua yang memberikan bimbingan dan juga arahan yang toksik ke anak. Nah, perilaku toksik ini bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari ya. Yang sehari-hari kita lakukan itu bisa saja tanpa kita sadari menciptakan luka batin ke anak dan akhirnya bisa memberikan luka pada anak seperti itu. Nah, ini saya akan berikan beberapa fakta mengenai toxic parent itu sendiri. Apa saja yang perlu kita ketahui ya. Nah, tadi yang disampaikan Nona bahwa toxic parent itu bisa jadi orang tua yang melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal. Tapi fakta lainnya, tidak hanya orang tua yang melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Namun orang tua yang normal, yang dikatakan normal, yang memberikan apapun yang terbaik untuk anak, memotivasi anak, tidak menyakiti anak, lalu memberikan yang terbaik untuk anak ya, itu bisa dikatakan sebagai orang tua yang toksik Bapak Ibu. Jadi fakta lainnya juga orang tua yang dikatakan toksik adalah orang tua yang melakukan perilaku yang secara berulang-ulang sehingga menimbulkan sebuah kebiasaan yang nantinya akan berdampak ke psikologisnya anak ya, begitu. Nah, kira-kira itu fakta lain yang perlu kita ketahui Bapak Ibu tentang toxic parent ini sendiri. Begitu Nona. Oh, oke, Steffi. Seperti yang sudah kamu sampaikan ya, bahwa berarti toxic parent itu tidak hanya berlaku kepada orang tua yang melakukan kekerasan verbal gitu atau non verbal kepada anak ya, tapi juga orang tua yang mungkin secara tidak sadar memberikan bimbingan atau arahan yang ternyata toksik nih kepada anaknya. Seperti itu ya, Steffi ya. Oke. Nah, Steffi, sekarang nih pertanyaan saya ya. Kan saat ini kita tuh berada di Indonesia ya, Steffi ya. Apakah sebuah kebudayaan atau kebiasaan itu bisa mempengaruhi orang tua sehingga mengakibatkan perilaku yang toksik nih kepada anaknya? Oke, pertanyaannya apakah budaya itu bisa mempengaruhi seseorang itu melakukan perilaku toksik apa tidak ya? Jawabannya bisa, karena kita yang adalah orang Indonesia dan orang Asia yang memang tidak bisa lepas dari yang namanya konsep pola asuh yang strict ya dari orang tua dan memang sudah turun-temurun begitu. Nah, konsep ini Bapak Ibu dinamakan sebagai konsep Asian Parenting Style. Dan konsep ini mengatakan bahwa you are the child, I'm the adult. Jadi anak itu harus berbakti, anak itu harus patuh kepada orang tua, dan hal ini memang sudah dianggap sebagai cara uniknya orang Asia dalam mengasuh anak, membimbing anak, dan dianggap sebagai hal yang wajar Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya mungkin di Indonesia ya tidak semua orang tua menerapkan pola asuh seperti ini, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita masih hidup di Indonesia, kita masih hidup sebagai orang Asia, kita berdampingan dengan parenting style seperti ini. Oke,
Saya akan tampilkan ya Bapak Ibu fakta tentang Asian parents yang perlu kita ketahui bersama ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu, ini adalah fakta tentang Asian parents yang perlu kita ketahui bersama ya. Dan mungkin di lingkungan kita atau keluarga kita sendiri masih menerapkan pola asuh yang seperti ini. Nah, Asia parents biasanya adalah orang tua yang jarang sekali memberikan pujian kepada anaknya. Under praise, under reward. Jadi selain jarang memuji, orang tua juga jarang memberikan hadiah kepada anak, kemudian memberikan ekspektasi yang tinggi kepada anak, sering membanding-bandingkan anak dengan orang lain. Mungkin tujuannya di sini membandingkan anak disamadengankan dengan memotivasi anak ya. Terkadang hal ini mungkin benar di mata orang tua ya Bapak Ibu. Namun anak yang dibanding-bandingkan seperti itu, anak bisa merasakan luka batin yang begitu dalam. Kemudian fakta selanjutnya, orang tua Asia itu jarang memberikan afeksi kepada anak. Tadi afeksi verbal memuji anak saja jarang ya, apalagi afeksi dalam bentuk fisik. Kemudian fakta selanjutnya, mengontrol anak. Karena konsep ini mengatakan you are the child, I'm the adult. Jadi orang tua yang memiliki hak atas hidupnya anak. Jadi itulah sebabnya orang tua Asia itu mengontrol anak. Kemudian orang tua Asia itu seringkali memberikan kritik yang berlebihan dan hukuman yang berlebihan kepada anak. Nah, fakta terakhir, orang tua Asia itu memiliki mindset yang tidak berkembang ya. Seperti itu. Nah, itu kira-kira fakta dari Asian parents yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Oke, menarik ya Steph ya. Berarti sudah ada istilahnya gitu ya, Asian parents. Iya, benar banget. Oke, nah kalau saya bisa simpulkan secara garis besar tadi ya, berarti untuk orang tua yang Asia ini memang kebanyakan itu memiliki ekspektasi yang tinggi kepada anak gitu ya. Namun jarang memberikan afeksi, jarang memberikan pujian gitu terhadap anak, apa yang anak lakukan gitu ya, jarang menunjukkan hal itu. Sehingga mungkin anak ini merasa dikontrol atau sedikit tertekan seperti itu ya Steph ya. Iya, Tapi benar banget. oke. Tapi saya yakin sih orang tua atau teman-teman yang di sini mungkin tidak seperti itu ya. Ya, itu kebanyakan fakta yang terjadi. Nah, oke. Lalu setelah itu Steph, Asian parent nih, kita sudah membahas tentang Asian parent. Nah, hubungannya juga dengan toxic parent selain itu apa lagi? Oke, mungkin sebelum itu tadi kan kita bahas tentang fakta dari Asian parents yang selama ini terjadi ya. Mungkin setelah ini saya mau menampilkan kata-kata yang mungkin orang tua ucapkan kepada anak yang kata-kata ini kurang bagus untuk dikatakan kepada anak ya, yang negatif begitu ya. Nah, saya akan tunjukkan kira-kira kata-kata seperti ini. Oke, kita lihat bersama ya Bapak Ibu. Oke, di depan layar Bapak Ibu sudah ada contoh kata-kata. Loh, hanya begini hasil yang kamu dapat. Jangan menangis, pergi. Mama papa ingin sendiri dulu. Ini bukan urusan anak kecil. Kenapa kamu gak seperti dia? Nanti mama papa gak sayang lagi ya. Kamu itu, pokoknya kamu harus nurut ya. Bukan begitu caranya. Sini, biar mama papa saja ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat kata-kata yang saya tampilkan ya, apa yang terpikirkan pertama kali di benaknya Bapak Ibu? Apakah kata-kata ini adalah kata-kata yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar dari orang tua sebelumnya, atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar dari orang-orang sekitar, atau
justru Bapak Ibu sendiri yang mungkin mengatakan kata-kata seperti ini kepada anak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di layar Bapak Ibu, berikut merupakan contoh yang Steffi berikan mengenai kata-kata gitu ya, yang mungkin lebih mengakibatkan dampak yang negatif kepada anak. Walaupun sebenarnya mungkin ketika disampaikan maksudnya tidak seperti itu ya, Steffi ya, tidak Iya. negatif. Namun ketika memberikan kata-kata ini mungkin cenderung memberikan rasa yang tidak nyaman atau menjadikan anak itu sedih, berarti menjadikan anak itu down seperti itu ya, Steffi. Iya, benar banget. Nah, Bapak Ibu setelah melihat kata-kata ini, saya mau mengajak nih Bapak Ibu untuk melihat ke diri Bapak Ibu sendiri, melihat ke diri teman-teman sendiri gitu ya. Apakah Bapak Ibu pernah mengucapkan kata-kata ini atau kata-kata seperti ini kepada anak Bapak Ibu, ataupun mungkin pernah mendengarkan kata-kata ini dari orang tua Bapak Ibu, dari orang tua teman-teman. Nah, saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk melakukan sedikit kegiatan nih. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman di rumah, sekarang boleh saya minta tolong untuk menyiapkan kertas gitu ya, kertas dan alat tulis. Ya, kertas dan alat tulis. Nanti silahkan Bapak Ibu menuliskan. Setelah diingat-ingat melihat kata-kata ini, apakah Bapak Ibu pernah mengucapkan kata-kata ini kepada anak Bapak Ibu? Nah, kata-kata seperti apa sih yang sudah Bapak Ibu ucapkan kepada anak Bapak Ibu? Atau kata-kata apa sih yang pernah teman-teman dengar dari orang tua teman-teman mungkin yang membuat teman-teman merasa sedih? Nah, silahkan tuliskan itu di kertas masing-masing yang telah Bapak Ibu dan teman-teman siapkan. Kami berikan waktu 5 menit ya kepada Bapak Ibu dan teman-teman untuk menuliskan hal tersebut. Saya ulangi lagi, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat penilaian gitu ya, menilai diri Bapak Ibu sendiri. Apakah Bapak Ibu pernah mengucapkan kata-kata yang menurut Bapak Ibu membuat anak Bapak Ibu sedih atau down gitu ya? Atau mungkin teman-teman di rumah, apakah teman-teman di rumah pernah gitu ya mendengarkan kata-kata yang membuat teman-teman itu merasa sedih dari yang diucapkan oleh orang tua teman-teman? Untuk itu silahkan Bapak Ibu dan teman-teman tulis di kertas yang Bapak Ibu dan teman-teman sudah sediakan di rumah masing-masing. Kami memberikan waktu selama 5 menit ya Bapak Ibu ya. Saat ini waktu sudah berjalan. Silakan Bapak Ibu
memberikan penilaian kepada diri Bapak Ibu sendiri terhadap apa yang telah Bapak Ibu ucapkan kepada anak ataupun yang teman-teman pernah dengarkan dari orang tua. Mungkin kita tunggu 3 menit lagi ya. Iya, oke. Kami tunggu 3 menit lagi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menuliskan kembali. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan kembali ke materi toxic parent kita ya, Steffi ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang ASEAN parents, terus kata-kata gitu ya yang mungkin diucapkan oleh Bapak Ibu, oleh orang tua terdahulu, baik itu teman-teman, orang tua teman-teman ataupun orang tua Bapak Ibu sebelumnya, seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang ciri-ciri toxic parent juga. Selanjutnya apa saja sih yang bisa kita ketahui lagi dari toxic parent ini, Steffi? Oke. Nah, sebenarnya topiknya masih banyak sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tentang tipe dari toxic parent ini. Jadi, saya tampilkan PPT-nya terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, di depan layar Bapak Ibu sudah ada ya tentang tipe toxic parent. Saya akan jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Saya mulai dari tipikal toxic parent yang belum siap atau sibuk. Di sini ada ciri-cirinya. Punya anak itu bukan keinginan pribadi. Menjadi orang tua itu kan sebuah pilihan ya. Yang dalam arti Bapak Ibu itu memilih untuk memiliki anak dan memang siap untuk menjadi orang tua. Namun kita perlu lihat kembali motivasi kita ya dalam memiliki anak, karena motivasi ini akan mempengaruhi pandangan kita kepada anak. Seperti halnya punya anak itu bukan keinginan pribadi. Nah, hasilnya yang terjadi orang tua bisa menganggap bahwa perannya di dalam keluarga itu tidak penting. Nah, yang terjadi kemudian alih dalam memberikan harapan palsu kepada anak ya. Anak yang mungkin contohnya Bapak Ibu sudah diberikan janji bahwa akan keluar dengan Bapak Ibu, namun karena anak ini bukan prioritas utama, akhirnya yang mungkin Bapak Ibu utamakan adalah pekerjaan, akhirnya anak ini hanya diberikan harapan saja. Begitu. Nah, itu kira-kira untuk tipikal orang tua toxic parent yang pertama, yaitu belum siap atau sibuk ya. Nah, saya lanjutkan untuk tipikal yang kedua, yaitu bebas lepas. Di dalam rumah itu tidak ada aturan Bapak Ibu. Jadi semua itu terserah anak. Dan bentuk sayang orang tua dengan tipikal seperti ini adalah tidak pernah mengatakan tidak kepada anaknya. Jadi semua itu boleh dilakukan oleh anaknya.
Dan orang tua seperti ini juga tidak kenal ya sepenuhnya dengan anak. Siapapun yang ada di dalam kehidupan anak, baik itu guru, baik itu teman-temannya anak, siapapun itu. Dan orang tua juga tidak mengetahui kebutuhan anak itu apa aja. Itu untuk tipe toxic parent yang kedua. Sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk melihat tipikal yang ketiga, yaitu pelaku kekerasan. Nah, pelaku kekerasan itu saya bagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu verbal, fisik, kemudian seksual. Nah, saya beri contoh yang verbal itu seperti merendahkan anak, menghina anak, mempermalukan anak, membanding-bandingkan anak. Kemudian fisik, saya beri contoh mencubit, memukul dengan atau tanpa benda, menendang. Nah, kemudian seksual saya beri contoh merabah, memperkosa, dan lain-lain. Memperkosa ini adalah tipe dari orang tua yang paling toksik di antara toxic parent lainnya. Mengapa demikian? Karena orang tua yang melakukan kekerasan dalam bentuk memperkosa ini bisa memberikan dampak psikologis yang paling besar ke anaknya. Kemudian saya lanjutkan ke yang bucin ke anak. Mencintai anak itu kan normal-normal saja ya, dan harus dilakukan orang tua. Namun kalau bucin ke anak itu sudah bisa dikatakan sebagai toxic parent. Nah, bucin itu apa Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu istilah ini ya, yaitu budak cinta. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Orang tua merasa bahwa anak itu adalah pusat dunianya, namun tidak benar-benar mengenal anaknya sendiri. Kemudian orang tua yang bucin ini juga rela memberikan apa yang anak inginkan, bahkan yang anak gak minta sekalipun orang tua sediakan. Kemudian ciri selanjutnya gak otomatis memenuhi kebutuhan anak yang esensial. Lalu orang tua tipikal seperti ini juga bisa merasa kecewa ya ketika anak sudah bisa mandiri, sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Bahkan ada orang tua yang merasa anaknya itu durhaka ketika anak berperilaku seperti itu, sudah bisa mandiri begitu ya, dan merasa anak itu nggak berterima kasih atas apa yang orang tua berikan. Itu untuk tipikal orang tua toksik yang bucin ke anak. Kita akan lihat yang terakhir, yaitu overprotective. Orang tua dengan tipikal ini menganggap anak itu nggak boleh melakukan semua hal, karena di dunia ini semua itu berbahaya. Jadi anak dikekang. Nah, dikekang ini bisa mengartikan dengan sayang ke anak Bapak Ibu. Jadi anak dikekang, atau pemikiran mereka, orang tua seperti ini berpikir bahwa dengan dikekang anak dilindungi secara maksimal dari dunia yang berbahaya. Nah, itu kira-kira tipikal dari toxic parent itu sendiri ya. Oke. Sudah semakin jelas ya Bapak Ibu ya mengenai toxic parent ini yang dijelaskan oleh Steffi tentang tipe-tipe dari toxic parent ini. Nah, ternyata saya juga baru tahu gitu ya, bucin ke anak itu termasuk toxic parent ya Steffi ya? Iya, benar banget. Nah, kadang kita nggak tahu ya, ternyata terlalu manjain anak itu juga toksik gitu ya. Oke. Berarti terlalu memanjakan menjadi toksik gitu ya buat anak ya. Selain itu juga ada tipe-tipe lain seperti yang Steffi jelaskan tadi, yang mana orang tua itu belum siap atau sibuk. Orang tua yang memberikan mungkin gaya pengasuhan yang bebas lepas kepada anak, tidak ada aturan yang pasti gitu ya. Nah, lalu ada yang jelas itu ada orang tua yang melakukan kekerasan verbal, fisik, sampai ke seksual gitu ya Steffi ya. Oke, lalu ada juga orang tua dengan tipe yang overprotective. Nah, semuanya itu adalah tipe-tipe toxic parent gitu ya yang bisa Bapak Ibu lihat yang diberikan oleh Steffi tadi. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melakukan penilaian lagi kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman juga yang mengikuti talk show pada hari ini. Nah, saat ini saya meminta Bapak Ibu untuk melihat ke diri Bapak Ibu sendiri.
Kira-kira Bapak Ibu itu termasuk tipe yang mana sih dari tipe yang sudah dijelaskan oleh Steffi? Alangkah lebih baiknya kalau misalnya Bapak Ibu tidak termasuk dalam tipe ini ya. Tapi coba saat ini Bapak Ibu menilai Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tipenya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Steffi atau ada gaya lain sendiri nih dari Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu tuliskan di kertas yang tadi yang sudah Bapak Ibu siapkan. Kami akan berikan lagi waktu 5 menit untuk Bapak Ibu melakukan penilaian atau refleksi kepada diri Bapak Ibu. Nah, untuk teman-teman juga, teman-teman boleh melakukan refleksi dengan melihat seperti apa sih kira-kira orang tua teman-teman selama ini ke teman-teman, seperti itu. Kami berikan waktu 5 menit kepada teman-teman dan Bapak Ibu di rumah untuk melakukan penilaian dan refleksi terhadap diri masing-masing. Silakan. Saya ulangi lagi, mungkin untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan penilaian atau refleksi terhadap diri Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu termasuk dalam tipe yang sudah dijelaskan tadi ya, mengenai tipe-tipe dari toxic parent, atau Bapak Ibu tuh termasuk orang tua yang seperti apa sih dalam melakukan pengasuhan terhadap anak. Untuk teman-teman juga yang mengikuti talk show pada hari ini, silakan teman-teman melihat kembali ke diri teman-teman, apakah teman-teman mendapatkan gaya pengasuhan seperti apa sih dari orang tua teman-teman. Silahkan boleh dituliskan pada kertas yang tadi sudah disediakan. Seperti itu, kami menyediakan waktu 5 menit kepada Bapak Ibu dan teman-teman untuk melakukan penilaian dan refleksi tersebut.
Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah selesai. Saatnya kita melanjutkan ke pembahasan kita ya mengenai toxic parent ini. Oke, semakin menarik ya, Steffi ya. Tadi kita sudah berbicara tentang pengertian toxic parent, tentang fakta ASEAN parent, lalu ada tipe-tipe yang barusan kita bahas ya. Nah, lalu sekarang nih, Steph, saya semakin penasaran gitu ya, apa sih yang menjadi penyebab seseorang atau orang tua itu bisa menjadi toksik bagi anak-anaknya? Oke, jadi kita akan belajar bareng ya, kenapa seseorang itu bisa menjadi orang tua yang toksik. Bapak Ibu, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu untuk melihat kotak yang sebelah kiri. Saya akan jelaskan terlebih dahulu ya untuk kotak yang sebelah kiri, kenapa seseorang bisa menjadi toxic parents. Awalnya bermula dari seseorang memiliki orang tua yang toksik, Bapak Ibu. Akhirnya karena dia memiliki orang tua yang toksik, pastinya dia mendapatkan treatment yang toksik juga dari orang tuanya. Akhirnya itu menciptakan sebuah luka batin di dalam dirinya. Luka ini dia tidak sembuhkan dan dia bawa hingga dewasa. Akhirnya luka yang tidak disembuhkan ini membuat seseorang berperilaku toksik. Circle ini akan berlanjut terus-menerus, Bapak Ibu. Jadi boleh saya simpulkan ya, bahwa seseorang yang menjadi toxic parent itu adalah seorang korban yang akhirnya menjadi pelaku. Sekarang saya akan lanjutkan ke penyebab selanjutnya ya Bapak Ibu. Di kotak sebelahnya bisa dilihat seseorang bisa menjadi toxic parent, penyebab lainnya karena tidak ada support system di dalam keluarganya ya. Dukungan sosial itu kan penting sekali ya Bapak Ibu. Kemudian sulit menyatukan mindset dengan orang lain. Misalnya mungkin di antara orang tua ada yang tinggal dengan mertuanya. Terkadang hal-hal seperti ini bisa menyebabkan seseorang itu menjadi toxic parent. Kemudian omongan sekitar. Kita yang manusia, Bapak Ibu, kita masih hidup dengan orang lain. Ya, menjadi orang tua itu kan tugasnya tidak hanya di rumah ya, namun bekerja juga. Terkadang omongan-omongan orang lain itu bisa menyebabkan, bisa berdampak ke emosi kita, dan emosi kita bisa menjadi negatif. Nah, kadang emosi negatif ini kita tidak selesaikan. Kita bisa bawa pulang ke rumah dan hasil yang terjadi kita lampiaskan ke anak. Akhirnya tanpa kita sadari emosi negatif ini kita lampiaskan ke anak, akhirnya berdampak negatif ke anak. Jadi omongan sekitar itu bisa menjadi salah satu penyebab ya seseorang menjadi orang tua yang toksik. Kemudian ketakutan dan kecemasan akan masa depan anak. Ketakutan dan kecemasan ini seringkali membuat seseorang bisa memunculkan pemikiran-pemikiran yang toksik. Jadi maksud saya ketika orang tua khawatir, ketika orang tua cemas, takut akan masa depan anak, seringkali pemikiran negatif dan dramatis itu muncul dan secara alami memang bisa menimbulkan asumsi yang negatif kepada anak begitu Bapak Ibu. Namun hal ini berlaku untuk orang tua yang memang sudah dikontrol ya dengan rasa takut, dengan rasa cemas, dan akhirnya bisa memberikan reaksi yang berlebihan kepada anak. Itu kira-kira alasan yang menyebabkan seseorang bisa menjadi toxic parent ya. Kira-kira begitu Nona. Oke. Ya Bapak Ibu sudah dengar tadi ya penyebab dari orang tua itu bisa menjadi toksik. Ternyata pengaruh dari perilaku orang tua sebelumnya juga bisa gitu ya menjadi penyebab orang tua itu juga menjadi toksik sehingga bisa menjadi rantai seperti yang Steffi bilang tadi ya Steph. Lalu yang pastinya juga ada faktor lain seperti faktor lingkungan gitu ya Bapak Ibu ya, dari omongan sekitar, kemudian ketakutan dan kecemasan juga ternyata bisa membuat orang tua ini menjadi toksik gitu ya, karena terlalu khawatir, terlalu cemas akan masa depan anak, nanti anakku seperti apa, seperti itu. Nah, oke Steph, tadi kan kita sudah berbicara nih tentang penyebabnya gitu ya Steph ya. Nah, ketika ada penyebab pasti juga ada dampaknya nih Steph ya.
Iya, nah tadi kan kita udah bahas nih tentang orang tua orang tua. Nah sekarang saya pengen tahu nih, dan orang tua di rumah juga pasti pengen tahu apa sih dampaknya bagi anak yang memiliki orang tua yang memiliki perilaku toksik ini. Oke. Sampai juga ya akhirnya kita ngomongin tentang anak ya. Iya, Dari tadi kita ngomonginnya tentang orang tua iya gitu ya. benar-benar. Sekarang kita akan belajar ya, apa sih yang menjadi dampak yang bisa anak rasakan ketika orang tuanya berperilaku toksik. Nah, Ibu saya akan tunjukkan. Nah, ini adalah resiko yang akan terjadi pada anak ketika orang tua memberikan treatment yang toksik pada anak. Saya mulai dari yang pertama ya, yaitu perfect child. Biasanya ciri yang terlihat dari anak seperti ini, anaknya itu mungkin kalau di rumah ya, anak yang baik, anak yang penurut, yang bahkan tidak pernah menolak apapun yang orang tua minta ya. Bahkan orang tua tidak minta sekalipun, anak itu bisa inisiatif melakukan hal-hal, misalnya melakukan pekerjaan rumah begitu. Nah, kemudian kalau di sekolah, anak tipikal seperti ini, ciri yang terlihat itu murid yang teladan, yang akademisnya tidak bermasalah. Kemudian anak ini sempurna tanpa celah. Nah, kira-kira begitu Nona untuk ciri-ciri anak the perfect child yang bisa kita lihat. Oke, kita akan melihat anaknya secara satu-satu gitu ya, dampaknya secara satu mungkin ya, Steph ya. Benar banget. Oke. Nah, menarik ya Bapak Ibu ya, bahwa di sini kita dengar tadi kalau anak yang baik, penurut, sempurna, tanpa celah, itu belum tentu ya seperti itu gitu ya. Pasti ada sesuatu gitu ya, Steph ya, dari Iya. anak itu. Nah, mungkin kita perlu tahu juga ya kenapa anak ini bisa berperilaku seperti itu gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, nah anak bisa menjadi anak yang perfect, anak yang sempurna tanpa celah. Sebenarnya anak ini merasa insecure. Anak ini merasa insecure, anak ini sebenarnya ingin mendapatkan apresiasi dari orang tua, dari kemudian kasih sayang, cinta, dan perhatian seutuhnya. Sehingga dia berperilaku seperti itu. Biasanya anak tipikal ini bisa kita temukan dari tipe orang tua toksik yang belum siap atau sibuk, yang memang tidak bisa menjadikan anak itu sebagai prioritas utama ya. Mungkin seperti yang dibilang Nona ya, mungkin terkadang orang tua tidak menyadari ya, anak yang sempurna ini, anak yang tidak bermasalah secara akademis, anak ini nurut-nurut aja, harusnya nggak ada masalah gitu. Namun kenyataannya yang terjadi, sebenarnya anak ini bisa saja menderita dalam hati ya, karena ada perasaan insecure tadi, tidak diapresiasi, merasa tertolak begitu. Ya, tidak akan ada yang percaya anak ini hidup dengan toxic parent. Bu, sebenarnya sebagai orang tua, apa yang bisa kita lakukan untuk anak ini? Yang bisa kita lakukan, mungkin Bapak Ibu yang mengikuti talkshow ini ada yang memiliki anak seperti ini ya. Yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk anak-anak seperti ini adalah spend waktu dengan anak, minimal 30 menit Bapak Ibu. Saya paham bahwa menjadi orang tua itu kan pasti punya kesibukan lain ya, dan mungkin kesulitan dalam membagi waktu. Nah, jika memang kondisi ini kondisi tertentu memaksa Bapak Ibu untuk menjadikan itu sebagai prioritas utama, nah, hal yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah adjustment dulu. Berikan penjelasan kepada anak, berikan pemahaman kepada anak bahwa Bapak Ibu mungkin harus mengerjakan sesuatu yang lain dan tidak bisa meluangkan waktu untuk anak. Sehingga anak ini bisa merasa tidak tertolak dan dia tidak mempersepsikan hal yang negatif kepada orang tua begitu. Nah, itu kira-kira yang bisa orang tua lakukan ketika memiliki anak yang sempurna. Oke. Jadi itu adalah pembahasan mengenai the perfect child gitu ya, yang anak yang terlihat sempurna di mata orang tua yang ternyata justru mungkin merasa insecure gitu ya. Jadi dia tuh ingin memenuhi ekspektasi orang tuanya seperti itu ya, sehingga dia berusaha untuk terlihat sempurna.
berusaha untuk menurut seperti itu ya, Steph ya. Iya, benar banget. Oke. Nah, itu adalah tipe yang the perfect child. Lalu yang selanjutnya apa nih, Steph? Kita ke selanjutnya ya, yang the invisible child. Nah, biasanya ciri ini ditandai dengan anak itu terlihat baik, menurut ya, kurang lebih sama dengan the perfect child. Namun yang membedakan di sini adalah anak itu lebih pendiam. Anak itu tidak suka menonjol, tidak suka menjadi pusat perhatian. Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan, dia rasakan, sulit mengekspresikan diri. Bedanya seperti itu. Dan mungkin kalau kita lihat dari lingkungan pertemanannya, mungkin sangat kecil dan teman yang dia miliki juga sangat sedikit. Dan kemudian anak tipikal seperti ini juga cenderung anak yang kurang percaya diri ya. Walaupun mungkin sebenarnya anak ini punya kemampuan, namun dia tidak pernah ingin menunjukkan dirinya, kemampuan yang dia miliki. Kira-kira ciri-cirinya seperti itu. Oke, berarti anak the invisible child ini lebih gampangnya mungkin anak yang pemalu gitu ya, Steph ya. Anak yang pemalu, yang terlihat tidak punya banyak teman mungkin ya, yang kalau disuruh apa-apa mungkin dia malu, tidak suka menjadi pusat perhatian seperti itu. Nah, lalu apa sih yang sebenarnya anak ini butuhkan, Steph? Oke, sebenarnya anak ini butuhnya apa? Butuhnya wadah untuk menyampaikan pikiran mereka, perasaan mereka, seperti itu. Kadang proses yang saya bilang ini tidak mudah ya Bapak Ibu untuk dilakukan, menyediakan wadah untuk anak sehingga dia bisa menyampaikan pikiran mereka, apresiasi mereka, apalagi ketika kita berhadapan dengan anak usia remaja ya, yang mungkin dari kecil tanpa kita sadari memang kita sebagai orang tua memang tidak sengaja melakukan hal itu, tidak menyediakan wadah untuk anak tersebut. Namun percayalah Bapak Ibu, sekelas apapun anak menutup diri, anak itu kan luluh kalau kita bisa dengan sabar tetap melakukan hal-hal seperti itu, mendekati dia, tidak menyerah. Ketika itu sudah terjadi dan anak sudah mau membuka diri, yang kita harus lakukan adalah jangan mencelah pembicaraannya dia. Beri dia apresiasi, beri dia kata-kata penguatan. Pak Ibu bisa mulai dari hal-hal kecil ya, yang mungkin anak suka, bisa masuk dari sana. Oke, Bapak Ibu. Lagi-lagi ya, berkali-kali tadi yang sudah disampaikan bahwa memang apresiasi dari orang tua itu sangat penting gitu ya kepada anak ya. Sehingga dengan apresiasi ini bisa menjadi penguatan nih buat anak gitu ya, untuk melakukan sesuatu, untuk tidak pemalu seperti itu ya, untuk menjadi lebih terbuka mungkin seperti itu ya, Steph ya. Iya, benar bagi banget. anak. Oke, nah Bapak Ibu sekarang kita lanjutkan nih, Steph, ke tipe selanjutnya. Oke, tadi kita udah bahas tentang the perfect child, the invisible child ya. Nah, sekarang kita akan lihat ke tipikal anak yang ketiga, yaitu the troublemaker. Biasanya ciri yang terlihat anak seperti ini adalah anak yang nakal, yang rebel, yang sering membuat masalah baik di rumah, di sekolah, dimanapun itu. Nah, mereka memang sengaja melakukan hal-hal tersebut karena memang ingin membuat orang tua malu ya. Nah, hal ini mereka lakukan sebenarnya merupakan ungkapan kemarahan dan kebencian kepada orang tua ya, karena mereka merasa tidak diberikan perhatian, tidak diberikan kasih sayang dari orang tuanya seperti itu. Nah, itu ciri yang bisa kita lihat dari tipikal anak yang ketiga. Oke, tipikal anak ketiga, troublemaker gitu ya, anak yang sering membuat masalah gitu ya, baik di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun gitu ya, Steph ya. Yang ternyata mungkin bisa diakibatkan oleh orang tua yang bebas lepas tadi seperti yang Steffi sampaikan ya. Jadi tidak ada aturan yang jelas nih, tidak aturan yang pasti. Mana yang harus anak lakukan, mana yang baik dilakukan, mana yang tidak, seperti itu ya. Nah, lalu pasti nih pertanyaan orang tua nih, kalau ada anak yang seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Nah, anaknya itu tadi yang seperti yang disampaikan Nona ya, bahwa anak itu tumbuh dengan tipikal toxic parent yang memang bebas lepas ya, yang tidak menerapkan aturan ya. Nah,
Lalu apa yang bisa orang tua lakukan? Pertanyaannya seperti itu ya. Nah, Iya. Bapak Ibu bisa memberikan mulai dari sekarang memberikan aturan dan juga menerapkan sistem pemberian sanksi jika anak itu memang membuat masalah, kemudian reward jika anak itu melakukan hal yang benar ya. Namun hal ini harus balance dulu Bapak Ibu. Eh, ini tidak boleh disertai dengan kekerasan juga, baik itu verbal, fisik. Nah, kadang kita menghadapi anak ini kan pasti emosi ya. Tapi hal itu perlu kita ingat dulu, tidak boleh disertai dengan kekerasan, baik fisik, verbal, seksual apalagi. Nah, sebelum memberikan sistem, menerapkan sistem seperti itu, Bapak Ibu harus terhubung dulu dengan anak. Cari tahu dulu kenapa anak bisa berperilaku seperti itu. Anak nakal itu kan pasti ada sesuatu yang membuat dia seperti itu ya. Nah, apa yang mereka tidak senangi dan apa yang sebenarnya mereka inginkan dari orang tua. Nah, kita perlu cari tahu terlebih dahulu, baru bisa kita terapkan aturan, terapkan sanksi, terapkan reward. Oke, berarti memang penting awalnya itu untuk mencari tahu dulu gitu ya. Mungkin untuk lebih membuka, untuk lebih terbuka gitu ya antara orang tua dengan anak sehingga akan lebih mudah gitu ya ketika kita memberikan aturan gitu ya, Steph ya, kepada anak. Ya, lalu tadi sudah ada 3 tipe berarti ya, the perfect child, the invisible child, dan the troublemaker. Lalu selanjutnya nih Steph, apa Steph? Oke, selanjutnya adalah the funny one. Nah, ciri yang bisa kita lihat biasanya anak ini lucu, anak yang gemas, suka bercanda, memang anak yang tidak bisa menolak, bilang enggak ke orang lain, dan bisa menghibur orang lain serta membuat orang lain itu tertawa. Nah, biasanya anak ini berperilaku seperti ini supaya sebenarnya tidak fokus ke masalah yang dia hadapi ya, yaitu masalah keluarga. Anak ini tumbuh dalam tipikal toxic parent yang memang menjadi pelaku kekerasan, baik verbal, baik fisik maupun seksual. Anak ini bisa saja kelihatan lucu, bahagia, happy ya, tapi sebenarnya yang terjadi Bapak Ibu, ternyata anak ini bisa saja mengalami depresi seperti itu. Oh, oke. Itu adalah tipe yang the funny one gitu ya, Steffi ya. Jadi ternyata nih Bapak Ibu, anak yang terlihat lucu, terlihat gemes gitu ya, mungkin seneng ngelawak gitu kali ya di antara teman-temannya atau di depan orang tuanya. Ternyata belum tentu anak ini baik-baik saja seperti yang terlihat gitu ya. Memang perlu dicari tahu dulu sebagai orang tua gitu ya. Nah, lalu untuk anak seperti ini kita harus ngapain sih Steph sebagai orang tua? Oke. Nah, pasti kan sebagai orang tua ya, pasti ada saat dimana orang tua itu merasa marah ya gitu ya. Rasakan karena suatu kondisi, misalnya karena pekerjaan gitu. Sehingga tidak sengaja melampiaskan ke anak gitu, entah dalam bentuk verbal, fisik maupun seksual. Nah, jika memang mungkin ada orang tua yang sudah terlanjur menjadi pelaku kekerasan, yang bisa dilakukan adalah orang tua perlu sekali untuk menyadari emosi negatif yang dirasakan saat itu ya. Kemudian yang harus dilakukan adalah menerima emosi negatif yang dirasakan. Mungkin tidak akan langsung hilang emosi seperti itu ya. Namun setidaknya ketika menyadari kemudian terima, emosi ini bisa dikurangi begitu, dan anak tidak menjadi pelampiasan, dan anak juga tidak bisa mendapat emosi yang orang tua rasakan, tidak mendapatkan dampak gitu dari emosi yang orang tua rasakan begitu. Nah, itu kira-kira yang bisa orang tua rasakan begitu. Oke, nah penting berarti ya bagi orang tua itu untuk melihat ke diri sendiri dulu seperti apa emosinya gitu ya Steph ya. Iya. Penting bagi orang tua untuk melihat ke diri sendiri dulu baru kita bisa melangkah ke selanjutnya untuk menangani anak-anak kita seperti itu ya Steph ya. Oke, kita lanjutkan saja mungkin ke tipe yang terakhir nih Steph. Oke, kita lihat ke tipe yang terakhir ya, yaitu the parent child. Nah, biasanya ciri yang terlihat pada anak seperti ini adalah
anak yang sering bingung yang mana sih orang tua dan mana anak begitu ya. Karena kewajiban orang tua yang seharusnya orang tua lakukan ini diperankan oleh anak. Jadi maksud saya yang repot ngurus ini, ngurus itu adalah anak. Nah, itu kira-kira dari parent child itu sendiri. Nah, ini yang bisa kita dapatkan dari resiko yang terjadi ketika anak memiliki orang tua yang toksik begitu. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Steffi ya mengenai dampak yang lebih ke anak gitu ya, mengakibatkan tipe-tipe anak nih dari orang tua yang toxic parent seperti yang Bapak Ibu sudah dengarkan tadi, yaitu ada the perfect child, invisible child, troublemaker, funny one, dan parent child. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan tentang tipe-tipe anak atau dampak dari orang tua yang toksik ini, nah Bapak Ibu pasti di rumah masing-masing sudah mulai mengira-ngira gitu ya, menilai anak Bapak Ibu masing-masing itu termasuk tipe yang mana sih. Oke. Nah, namun kali ini saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk menulis refleksi lagi atau penilaian gitu ya. Namun kali ini kami mau meminta Bapak Ibu yang bersedia untuk men-sharingkan apa yang sudah Bapak Ibu tulis tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu yang bersedia untuk men-sharingkan apa yang telah Bapak Ibu tulis tadi, Bapak Ibu boleh memberikan reaction tanda jempol gitu ya. Nanti akan kami lihat siapa duluan yang mau sharing, nanti boleh dihidupkan mic dan kameranya. Oke. Silakan Bapak Ibu bagi yang bersedia sharing tentang refleksi tadi. Oke, masih kami tunggu. Apakah ada Bapak Ibu yang bersedia buat sharing gitu? Oke, Bapak Ibu mungkin masih malu-malu kali ya. Tapi Bapak Ibu tenang saja ya. Sharing yang Bapak Ibu lakukan ini hanya cukup di talk show ini saja ya Bapak Ibu, tidak akan diberikan keluar gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau sharing boleh kami persilahkan untuk menghidupkan mikrofon atau kameranya bagi yang bersedia. Kita tunggu dulu kali ya, Steph ya. Oke, Bapak boleh Ibunya masih banget. malu-malu ya. Oke. Mungkin Bapak Ibunya masih malu-malu nih, Steph. Mungkin kita tunggu sebentar lagi kali ya. Boleh. Bapak Ibu bagi yang ingin sharing, kami persilakan ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin lagi sibuk juga Steph sambil mendengarkan, mungkin sambil melakukan yang lain gitu Iya. tadi ya. Jadi Oke. belum bersedia untuk sharing mungkin. Baiklah, kalau Oke. begitu ya Steph ya. Mungkin kita Mungkin- lanjutin aja kali ya. Iya, boleh. Kita lanjutkan saja ya Steph ya. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang berarti tadi tentang arti toxic parent, tipe-tipenya, tipe orang tua toxic, Asian parent, kemudian sudah ada dampaknya juga gitu ya. Steph ya. Benar banget. Nah, lalu selanjutnya apa lagi sih yang bisa kita pelajari atau kita pelajari bersama nih tentang toxic parent? Oke, mungkin tadi kalau kita bahas ya dari awal hingga akhir gitu ya tentang toxic parent, seolah-olah yang orang tua lakukan itu semuanya toxic begitu ya. Dan mungkin hal-hal yang tadi kita bahas seolah-olah tuh memaksa orang tua gitu untuk menjadi sempurna. Padahal sebenarnya tidak ada orang tua yang sempurna ya. Apalagi di dunia ini memang nggak ada orang yang sempurna begitu. Nah, lalu sebenarnya apa yang bisa orang tua lakukan? Sesuai dengan judul talkshow kita ya, maka menjadi orang tua yang cukup baik itu sudah cukup ya. Jawabannya iya Bapak Ibu. Jadi menjadi orang tua yang cukup baik itu sudah cukup. Ya, begitu. Oke. Menarik ya Steph ya, memang terkadang kita sebagai orang tua gitu ya,
tidak ada panduannya bagaimana sih cara menjadi orang tua yang baik gitu ya, Steph ya. Iya, benar Iya. banget. Seringkali kita sebagai orang tua ini tuh sering dituntut untuk sempurna gitu ya, padahal tidak ada yang sempurna di dunia ini gitu ya, Steph ya. Iya, benar banget. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya tuh kenapa sih menjadi orang tua yang cukup baik itu cukup, Steph? Oke, jadi gini, terkadang semakin kita menginginkan diri kita itu menjadi sempurna ya, orang tua yang sempurna, semakin tinggi juga ekspektasi kita ke anak kita. Dan akhirnya yang terjadi bukan menjadi orang tua yang baik, malah semakin toksik kepada anaknya. Nah, karena anak semakin dituntut begitu ya. Nah, mungkin saya di sini akan tampilkan ya bagaimana sebenarnya perilaku yang perlu kita ketahui tentang menjadi orang tua yang cukup baik. Nah, ini kira-kira perilaku dari orang tua yang cukup baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layarnya masing-masing ya. Menjadi orang tua yang cukup baik bagaimana? Menyediakan sandang, pangan, papan, dan pendidikan semampunya. Jadi maksud saya di sini sesuai dengan kondisi keluarga ya, kondisi finansial seperti itu. Kemudian menyesuaikan kepribadian anak. Manusia itu kan unik ya, Tuhan ciptakan berbeda-beda. Begitu juga dengan anak gitu. Nah, apalagi untuk orang tua yang memang dianugerahkan anak lebih dari satu, karakternya pasti berbeda, treatmentnya juga akan berbeda. Jadi ketika melakukan pendekatan ke anak, gunakan gaya komunikasi yang tepat. Nah, namun sebelum itu untuk menyesuaikan kepribadian anak, berkomunikasi dengan anak, orang tua harus kenal dengan anak terlebih dahulu. Zaman sekarang kan perlu kita akui ya bahwa mungkin yang lebih kenal anak itu malah mungkin gurunya, mungkin teman-temannya. Jadi bangun bonding dulu dengan anak. Seperti itu. Kemudian ciri selanjutnya yang bisa kita lihat adalah menanggapi anak sesuai pemahaman yang terbatas tentang diri anak. Nah, anak itu kan perlu kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa cara dia pemahaman menangkap sesuatu itu pasti berbeda-beda. Kemudian menerima tanpa menghakimi anak, menyemangati anak supaya anak melakukan yang terbaik karena yakin akan kemampuan anak. Lalu berusaha mengerti kebutuhan dan keinginan anak yang mungkin tampak banyak ya, apalagi seiring dengan bertambahnya usia, lingkaran sosialnya mulai bertambah. Kemudian mempertimbangkan berbagai strategi itu supaya masa depan anak itu bisa cerah tanpa celah. Nah, itu kira-kira perilaku orang tua yang cukup baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya ada satu firman Tuhan yang mungkin kiranya bisa menjadi sebuah tema ya dalam kehidupan kita yang mengingatkan kita tentang menjadi orang tua. Oke, saya tampilkan dulu. Nah, dan saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit menguatkan diri sendiri ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca kata-kata yang saya tampilkan ke depan, biarlah ini menjadi kata-kata yang bisa menjadi penguat bagi Bapak Ibu bahwa saya paham menjadi orang tua itu kan bukan hal yang mudah ya untuk dilakukan ya. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh simak di layarnya masing-masing dan boleh dibaca di rumah ya, di dalam hati. Ketika saya bacakan, Bapak Ibu boleh simak. Menjadi orang tua memang adalah sebuah pilihan ya. Menjadi orang tua itu adalah anugerah dari Tuhan. Namun menjadi orang tua itu adalah bukan pilihan yang mudah, harus dijalani seumur hidup. Nah, namun yang perlu Bapak Ibu ingat, menjadi orang tua itu bukanlah beban, namun tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu menjadi orang tua, Bapak Ibu adalah orang yang menjadi pilihan Tuhan.
Yang oleh karena itu seperti yang dalam firman Tuhan ya tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, biarlah ini firman Tuhan ini boleh kita ingat dan menjadi remah dalam kehidupan kita ya. Karena sebagai orang tua kan kita adalah teladan ya Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Anak itu cerminan dari kita sebagai orang tua ya. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai membesarkan anak dengan baik atau tidak. Yang harus menjadi perenungan bagi setiap kita sebagai orang tua adalah apakah kita sudah bergumul mengenai hidup yang serupa dengan Kristus yang memang adalah teladan yang sempurna ya dalam kehidupan kita. Apa yang baik kita gumulkan dari Kristus, maka akan secara alami itulah yang akan kita ajarkan dan kita tularkan kepada anak kita. Oleh karena itu menjadi orang tua itu adalah proses belajar dan juga mengajar ya Bapak Ibu. Belajar dari Kristus dan juga mengajarkan, mendidik anak kita untuk seperti Kristus. Mengajar anak itu kan sama dengan belajar ya. Belajar itu adalah bergumul Bapak Ibu. Hal inilah yang nantinya akan mendewasakan orang tua, begitu juga dengan anak nantinya ya. Nah, sebenarnya salah satu yang mendewasakan orang tua itu adalah mendidik anak ya. Namun maksud saya bukan berarti orang tua yang belum memiliki anak itu tidak dewasa. Namun keberadaan anak itu sendiri yang merupakan anugerah terindah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk bergumul, untuk bertumbuh. Dan tidak dipungkiri juga terkadang anak itu adalah proses di mana kita belajar. Oleh karena itu menjadi orang tua itu adalah anugerah terindah yang memang Tuhan berikan pada setiap kita. Kira-kira. Ya, oke. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang seperti yang sudah Steffi sampaikan bahwa ketika kita mendengar atau kita mempelajari bersama mengenai toxic parent ini, mungkin ada beberapa gitu ya di antara Bapak Ibu di sini yang merasa bahwa oh berarti mungkin selama ini aku cukup buruk gitu ya kepada anakku ya. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena sekali lagi kami tekankan bahwa tidak ada orang tua yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Dalam hidup kita gitu ya, kita pasti berproses gitu ya, kita pasti belajar, bahkan sampai kita punya anak juga kita belajar bagaimana caranya mendidik anak kita menjadi lebih baik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kiranya dengan materi yang sudah disampaikan mengenai toxic parent ini dapat menjadi bahan reflektif sekali lagi bagi Bapak Ibu di rumah untuk semakin mengenal diri Bapak Ibu nih, aku seperti apa ya, anakku seperti apa ya, agar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan perlu diingat lagi Bapak Ibu ya, ketika kita ingin menjadi lebih baik itu bukan proses yang gampang seperti yang sudah Steffi sampaikan tadi ya. Perlu adanya pengulangan, perlu adanya pembiasaan diri gitu ya, sehingga perlahan-lahan kita bisa menuju gitu ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih ya Steffi, hari ini materinya cukup dan sangat-sangat menarik menurut saya gitu ya, dan pastinya juga menurut teman-teman dan orang tua yang ada di rumah. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Nah, dalam form pendaftaran yang sudah kami buatkan kepada Bapak Ibu itu ada kami meminta Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan gitu ya, apa yang Bapak Ibu ingin ketahui seperti itu, dan banyak sekali gitu ya respon Bapak Ibu mengenai pertanyaan-pertanyaan menarik. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah kami rangkum dan saat ini akan langsung dijawab gitu ya oleh Steffi. Dan mungkin untuk pertanyaan lain yang belum dijawab oleh Steffi, nanti kami akan jawab via email seperti itu ya Steffi ya. Iya, Oke. benar banget. Ya, boleh Steffi langsung menjawab saja pertanyaan yang sudah dirangkumkan Steffi. Oke.
Kemarin kita pilih pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan dari orang tua. Apa tips untuk orang tua dan anak itu supaya bisa saling terbuka ya? Iya, betul. Pertanyaannya seperti itu. Mm-mm. Oke, mungkin saya bagikan sedikit tips tentang bagaimana anak dan orang tua itu bisa saling terbuka. Kalau kita lihat tadi resikonya, berarti resiko yang the invisible child ya, anak yang sulit terbuka, anak yang pendiam, pemalu begitu. Nah, yang bisa orang tua lakukan adalah mungkin mulai dari orang tuanya dulu. Orang tua terlebih dahulu memberikan contoh kepada anak. Maksud saya di sini adalah orang tua bisa mulai dengan menceritakan diri orang tua terlebih dahulu, apa yang mungkin dikerjakan di tempat kerja, kemudian hal-hal lucu yang mungkin orang tua alami, mungkin atau kesedihan yang orang tua alami di sepanjang hari itu. Ceritakan ke anak terlebih dahulu, berikan contoh kepada anak bahwa membuka diri itu adalah seperti itu. Nah, kemudian nanti beri anak waktu untuk cerita juga tentang diri mereka. Nah, di sini nanti percakapan yang alami itu bisa terbentuk ya, kira-kira begitu. Nah, jika sudah terbentuk percakapan alami seperti itu, tunjukkan ketertarikan mungkin dari Bapak Ibu ketika anak bercerita, berikan pertanyaan kecil kepada anak. Terus gimana? Apa yang terjadi selanjutnya? Seperti itu. Nah, atau mungkin apresiasi kepada anak tersebut. Begitu. Oke. Berarti bisa dibilang untuk mengatasi anak yang tidak terbuka itu bisa dimulai dari diri kita sendiri gitu ya, dari orang tua ya. Iya. Dengan kita sebagai orang tua yang mencoba untuk bercerita gitu ya, apa yang kita lakukan hari itu gitu ya, kejadian-kejadian yang menarik yang dialami gitu ya. Dengan terbiasa seperti itu mungkin nanti lama-lama anak juga mengikuti seperti itu ya. Anak-anak lebih bercerita juga apa yang mereka alami, atau mungkin juga bisa dipancing gitu ke anak. Kalau kamu gimana hari ini gitu ya, mungkin ya Steph ya. Jadi caranya kayak gitu. Orang tua yang Iya. harus berikan contoh terlebih dahulu ya, seperti itu. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi ya Bapak Ibu, memang tips yang diberikan ini adalah tips yang tidak, maksud saya prosesnya tidak mudah gitu ya. Tidak dengan sekali kita melakukan seperti itu, orang tua itu anak itu langsung bisa menjadi terbuka seperti itu ya Steph ya. Iya, benar banget. Memang harus berulang kali dilakukan seperti itu agar menjadi kebiasaan, dan lama-lama semoga anak Bapak Ibu bisa menjadi terbuka seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Steph. Untuk pertanyaan selanjutnya yang kita pilih yang anak remaja yang punya alibi ya ketika ditegur. Bagaimana cara mengatasi anak remaja seperti itu? Nah, mungkin hal yang pertama yang bisa orang tua lakukan yang memang punya anak remaja seperti itu, kita perlu sekali tanamkan ke pikiran kita terlebih dahulu ya, bahwa anak remaja itu kan bukan anak kecil lagi yang ketika kita kasih tahu anak itu bisa langsung patuh, anak ini bisa langsung mendengarkan. Nah, mereka pasti akan protes ya dengan sebutan alibi itu ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah ketika kita menegur, kita menasehati anak remaja itu, jangan memberikan kesan yang menggurui anak tersebut. Maksud saya menggurui itu adalah memposisikan diri Bapak Ibu lebih tinggi dari anak tersebut. Ya benar, sebagai orang tua itu kan pengalaman kita memang lebih banyak ya. Dan maksud kita menegur anak itu kan pasti semata-mata kita ingin yang terbaik untuk anak kita. Jadi agar teguran kita bisa efektif ke anak tersebut ya, kita harus sama ratakan posisi kita dengan anak. Jadi kita harus menjadikan posisi kita sebagai teman kepada anak. Karena dengan seperti itu anak juga akan jauh lebih nyaman dengan
dengan kondisi seperti itu ya. Nah, namun yang sebelum itu kita perlu lakukan dulu, cari tahu dulu kenapa anak berperilaku seperti itu. Kemudian dengarkan mereka, apa yang jadi penyebab mereka berperilaku seperti itu. Kita sebagai orang tua tidak boleh memberikan judgmental terlebih dahulu kepada anak ya. Jadi ketika berbicara ke anak, cari waktu yang tenang, yang orang tua dan anak itu moodnya sama-sama baik. Tunjukkan sikap yang tenang, sabar, dan juga jangan emosi ketika berbicara dengan anak. Mungkin itu tips yang saya bisa berikan ya untuk remaja yang punya alibi ketika ditegur oleh orang tuanya. Oke, nah Bapak Ibu, ya kami tekankan lagi ya ketika mengatasi anak yang dengan alibi gitu ya. Cara yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah merasakan apa yang dirasakan anak atau menjadi sama, menjadi sejajar, menjadi teman gitu ya kepada anak. Memang terkadang ketika anak kita berbicara itu kita ngerasa gemes gitu ya, pengen nasihati, kamu tuh harusnya gini 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 gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa membiasakan diri dengan mendengarkan lebih banyak gitu ya mengenai anak, dan penting untuk tidak menjudge gitu ya tentang apa yang diceritakan anak. Apapun yang diceritakan anak, Bapak Ibu silahkan dengarkan dulu tanpa ngejudge gitu ya. Dengan begitu anak Bapak Ibu mungkin akan merasa nyaman, lama-lama akan merasa percaya gitu ya. Dan mungkin hal tersebut yang Bapak Ibu tanyakan bisa pelan-pelan teratasi seperti itu ya, Steph ya. Iya, benar banget. Ya, oke. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir mungkin ya, Steph ya. Apakah ada kira-kira pertanyaan terakhir yang sudah dirangkumkan kemarin ya? Kemarin ketika kita baca ya, pertanyaannya kurang lebih sudah terjawab ya dari yang kita bahas kemarin. Jadi berarti seputar itu gitu ya, Steph ya? Benar banget. Iya. Oke, nah mungkin pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab di form itu nanti akan kami jawab langsung gitu ya lewat email ya, Steph ya. Oke, jadi pasti akan kami jawab Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan Steffi, terima kasih ya sudah dijawab pertanyaannya tadi. Semoga membantu tips dan jawaban dari kami seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kami akan mengirimkan link atau form evaluasi ya kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu isi yang akan kami kirimkan di kolom chat. Oke, selain di kolom chat nanti juga akan kami berikan di WA. Untuk itu Bapak Ibu silahkan dicek kolom chatnya ya, akan diberikan link evaluasi yang harus Bapak Ibu isi seperti itu ya. Nah, oke, sambil menunggu link evaluasinya dikirimkan, kita akan masuk ke sesi foto-foto dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh menghidupkan kameranya ya Bapak Ibu ya. Kita akan berfoto gitu ya untuk mendokumentasikan talk show kita pada hari ini. Boleh Bapak Ibu dihidupkan kameranya? Oke. Bapak Ibu boleh. Oke. Bapak Ibu boleh siap-siap dulu. Ya, dirapi-rapikan dulu rambutnya. Oke. Boleh memberikan pose yang terbaik ya Bapak iya Ibu. Betul, boleh memberikan pose yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini ada 2 slide. Oke, Bapak Ibu boleh siap-siap dulu, dirapi-rapikan dulu rambutnya gitu ya. Ya. Oke. Sudah siap ya Bapak Ibu ya? Steffi sudah siap ya? Akan saya ambil. Oke. Senyum Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu ya Bapak Ibu ada di slide yang mana. Senyum dulu ya, ditahan. Oke, untuk yang pertama. Senyum Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjutkan ke slide yang kedua. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke.
lanjutkan ke slide yang kedua. Oke, Bapak Ibu senyum lagi ya. Oke, Bapak Ibu silahkan senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, karena masih ada waktu ya, kami persilahkan nih kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya juga ya mengenai tema kita hari ini ya, toxic parent. Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat, nanti akan kami pilih gitu ya. Mungkin 1-2 pertanyaan ya, Steph ya, untuk dijawab. Oke, silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Langsung saja di kolom chat. Ya, Bapak Ibu boleh yang ingin bertanya, masih ada waktu ya, kami berikan kira-kira 10 menit cukup ya Steph ya untuk kita membahas pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin masih penasaran nih tentang materi toxic parent ini gitu ya. Oke, boleh banget Nona. Oke. Apakah sudah ada Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan? Oke Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang mau lihat tayangan ulangnya gitu ya, akan diupload setelah talk show ini di YouTube Sekolah Kristen Immanuel Pontianak gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tadi jaringannya sempat bermasalah, jadi sempat keluar atau apa, bisa Bapak Ibu lihat tayangan ulangnya di YouTube Sekolah Kristen Immanuel Pontianak yang akan diupload setelah talk show ini selesai gitu ya. Ya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, kami masih menunggu ya Bapak Ibu ya. Oke, sambil mengingatkan Bapak Ibu, tadi kami sudah mengirimkan link evaluasi ya Bapak Ibu ya, yang nanti bisa Bapak Ibu isi setelah selesai talk show ini. Ini wajib diisi oleh Bapak Ibu yang mengikuti talk show hari ini ya Bapak Ibu. Oke, kami tunggu. Saya ingin bertanya. Oh iya, silahkan. Mari Ibu. Berhubungan dengan anak saya yang suka dengan main game ya. Saya terkadang sebagai orang tua menjadi toksik kepadanya karena melihat dia yang suka terjerumus main game. Sedangkan kalau di luar sana dia ketemu teman-temannya, kalau anak-anak sekarang yang namanya main game, semua anak pasti main game ya. Cuma bagaimana saya harus mengatasi atau memberi penjelasan pada anak saya biar dia tidak selalu terjerumus gitu.
Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh Steffi ya tentang anak yang kecanduan game gitu mungkin ya Steffi ya. Terima kasih untuk Ibu yang sudah bertanya ya. Ya, terima Jadi kasih. pertanyaannya saya ulangi, apakah bagaimana ya tipsnya untuk mengatasi anak yang seperti itu supaya orang tua tidak menjadi toksik ya? Oke. Nah, mungkin yang Ibu bisa lakukan terlebih dahulu ya, cari tahu dulu kenapa anak itu ingin sekali bermain game. Terkadang kan game itu kan sebagai pelampiasan anak ya untuk hal-hal yang mungkin karena kesibukan sekolah akhirnya dia menjadi sulit untuk mengekspresikan dirinya. Jadi game itu sebagai salah satu cara untuk menghindarkan masalah-masalah yang dia hadapi begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin yang pertama yang bisa Ibu lakukan, luangkan waktu, ajak anak itu berbicara dari hati ke hati, tanyakan kenapa anak ini ingin sekali bermain game sehingga kecanduan seperti itu. Maka menjawab pertanyaan dari jawaban yang saya berikan. Oke, berarti tadi jawaban dari Steffi mungkin diajak gitu ya dari hati ke hati, nanya ke anaknya dulu gitu ya. Oke, gimana Ibu jawaban dari Steffi? Apakah Ibu ingin menanggapi? Apakah cukup menjawab jawabannya yang saya berikan, Ibu? Ya, baiklah, nanti saya coba tanyakan sama anak saya. Oke Bu, ya memang ya seperti yang udah disampaikan mungkin tadi ya di materi. Jadi ketika kita memberikan tips terhadap anak kita memang agak sulit gitu mungkin awalnya dilakukan ya Steph ya. Ya pasti proses seperti ini pasti sulit, tapi kalau kita lakukan konsisten, kita bangun bonding dulu dengan anak, pasti anak akan nanti terbuka dengan sendiri dan mau merubah perilakunya yang mungkin bagi kita sebagai orang tua perilaku ini kurang baik dia lakukan begitu. Oke. Terima kasih kepada Ibu tadi sudah yang mau bertanya. Terima kasih juga kepada Steffi yang sudah menjawab ya. Kita tunggu satu pertanyaan lagi kali ya Steffi ya. Setelah itu kita akhiri talk show kita hari ini. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu yang bisa dari kolom chat, boleh silahkan. Halo. Oh iya, halo. Kak Nona. Tadi saya ada kirim chat. Oke. Ya. Oke. Di chat ya. Oke, sebentar ya. Kami cek dulu chatnya. Atau langsung disebutkan saja pertanyaannya tadi, tidak apa-apa? Silahkan. Ya, sore Kak Steffi. Sore. Saya mau nanya bagaimana cara kita menghadapi orang tua yang suka membuli gitu Kak, membuli anak ya, dalam arti kita tuh kayaknya ngerasa jadi toxic parent kayak gitu kan, bawaannya tuh karena udah dengar bulian kayak gitu, bawaannya marah-marah sama anak. Apakah orang tua itu butuh psikolog atau gimana ya Kak? Oke. Terima kasih untuk Ibu Ruth yang bertanya ya. Silakan mungkin langsung saja dijawab oleh Steffi. Oke. Terima kasih untuk Ibu Ruth ya yang sudah memberikan pertanyaan. Jika boleh saya tahu, mungkin kata-kata seperti apa sih yang orang tua pernah katakan ke Ibu? Misalnya kan dari segi postur tubuh atau dari segi pendidikan, misalnya anak beliau yang lebih unggul dibanding anak kita gitu kan
tipe apa ya, mental orang kan berbeda-beda ya. Iya, Mung- benar banget. eh saya tipe yang orang tua yang mudah down kayak gitu. Jadi bawaannya kalau misalnya dengar yang kayak gitu kan, kita bawaannya lebih ke anak. Jadi harus dipacu anaknya yang gimana. Seolah kayaknya kita tuh nyiksa anak ya. Padahal cuma karena omongan gitu. Baik, terima kasih Ibu Ruth yang sudah sedikit sharing ya tentang yang Ibu rasakan dari orang tua sebelumnya ya. Ya untuk itu sih Kak, tips untuk menghadapi orang tua. Banyak sih yang di luar sana yang suka membuli gitu. Mungkin dia nggak sadar gitu kalau misalnya walaupun tidak secara langsung kan, tapi ke mental orang itu berbeda-beda, terutama ke anaknya ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, untuk anaknya sendiri ya, bagaimana supaya bisa tidak terluka dengan kata-kata seperti itu ya. Iya, maksudnya gitu. Mungkin kalau untuk kasusnya Bu Ruth, yang bisa saya berikan tipsnya adalah mungkin secara tidak sengaja mungkin ibu sudah satu langkah lebih awal sih, sudah lebih aware bahwa ketika mendengar materi ini ibu sudah lebih aware bahwa ibu melakukan perilaku yang mungkin toksik kepada anak. Itu sudah satu langkah yang sudah sangat bagus ya. Nah, dan merubah perilaku itu kan bukan hal yang mudah ya ibu, untuk mungkin yang perilaku yang toksik yang sudah ibu terapkan ke anak ya. Lagi jika memang sudah terlanjur dilakukan, seperti yang saya katakan ya, sebuah rantai itu tadi, ketika punya orang tua yang toksik, seseorang itu bisa menjadi orang tua yang toksik. Nah, kembali lagi semua butuh kesabaran, kemauan, dan semua itu perlu kita lakukan. Tadi Ibu Ruth sudah masuk ke dalam tahap yang pertama ya, yaitu kenali. Nah, dan juga sadari ya, pahami kondisi itu, bahwa memang kita punya orang tua yang toksik. Dan hal yang mungkin terakhir yang perlu kita lakukan adalah ini tahap yang paling susah, tapi saya yakin Ibu Ruth bisa melakukan ini, dan ibu-ibu yang orang tua yang lain juga bisa melakukan ini, yaitu memaafkan masa lalu yang mungkin kita miliki, yang tadi orang tua kita yang toksik ya, pengalaman yang kita dapatkan kurang menyenangkan dari orang tua kita. Kita perlu sekali memaafkan orang tua kita sehingga rantai ini bisa kita putus. Gitu. Mungkin proses ini tidak akan mudah, sangat tidak mudah untuk dilakukan. Oke, jadi jawaban Steffi seperti itu ya, Ibu Ruth. Jadi mungkin memang tidak mudah gitu ya sebagai kita untuk menghadapi orang tua yang toksik tadi, sehingga kita juga memiliki kekhawatiran gitu ya terhadap anak agar tidak ikut berdampak kepada anak kita gitu, seperti itu ya Steffi. Nah, kalau boleh saya tambahkan, memang ketika kita mengalami hal seperti ini, menurut saya ya Ibu Ruth, mungkin Ibu Ruth ketika mendengarkan kata-kata seperti yang toksik tadi atau seperti yang membuli tadi, mungkin Ibu Ruth boleh mengambil waktu sejenak gitu ya, untuk Ibu Ruth saat ini sudah mengetahui, mungkin kata-kata ini mungkin biar menyakiti aku saja, tapi jangan menyakiti anakku nantinya gitu ya. Jadi ketika Ibu Ruth sudah mengambil waktu, sudah tenang, Ibu Ruth akan lebih mudah gitu ya untuk mengatakan sesuatu yang baik kepada anak gitu ya. Jangan sampai ketika Ibu Ruth mungkin tadi merasa down gitu ya, Ibu Ruth langsung melampiaskan itu ke anak gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, seperti yang Steffi bilang tadi, Ibu Ruth saat ini sudah sampai di tahap yang awal gitu ya, dimana Ibu Ruth sudah sangat baik sekali gitu, sudah aware terhadap diri Ibu Ruth. Nah, kiranya dengan tips yang Steffi berikan tadi, walaupun memang tidak cukup mudah ya, tapi
ketika dilakukan mungkin bisa membantu Ibu Ruth gitu ya, seperti itu ya. Terima kasih Ibu Ruth pertanyaannya. Terima kasih semuanya. Semoga bisa membantu seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti talk show hari ini sampai selesai gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk link evaluasinya bagi ada Bapak Ibu tadi yang belum bisa membukanya, akan kami kirimkan lagi linknya di grup WA ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu boleh bisa mengecek grup WA-nya lalu diisi link evaluasinya. Oke Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti talk show Toxic Parent menjadi orang tua yang cukup baik. Apakah cukup sangat menarik sekali materi yang sudah disampaikan oleh Steffi. Kita juga mengucapkan terima kasih nih kepada Steffi yang sudah berbagi materi yang sangat menarik hari ini. Terima kasih Steffi. Terima kasih untuk Nona. Oke, untuk terima Bapak kasih Ibu yang juga sudah kepada hadir. Bapak Ibu. Terima kasih Steffi. Oke, nah Bapak Ibu, kita sudah mencapai di penghujung acara ya. Nanti akan kami berikan lagi link evaluasinya di grup WA. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek grup WA dan mengisi link evaluasi tersebut. Ini wajib ya bagi Bapak Ibu ya yang mengikuti talk show hari ini. Oke, Bapak Ibu, sekian talk show pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan untuk link evaluasinya kami tunggu hari ini sampai hari ini ya Bapak Ibu ya. Ya, kami tunggu. Jadi usahakan Bapak Ibu segera mengisi setelah selesai mengikuti talk show hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau Terima kasih. boleh leave. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu. Terima Selamat kasih. sore, Tuhan memberkati. Sore. Selamat sore juga Steffi. Selamat sore. Sampai jumpa Selamat Bapak sore, Ibu. sampai jumpa.